Daeng Dali. Nah, hari ini kami akan melakukan dan mencari tahu apa aja makanan Bugis. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nama saya Monik Jessica, biasa dipanggil Jessica. Saya kelas 12. Oke. Jadi jadi sendiri asal dari Makassar. Iya, asli Makassar. Asli Makassar. Kalau restoran ini udah sekitar 5 tahun, jadi dari Maret 2020. Ngerti gitu. Jadi Daeng Dale itu dari 2 kata yang berbeda. Daeng itu kayak sebutan untuk yang laki-laki, kalau di sini mas gitu. Oke. Dale itu artinya baik, kebaikan, makmur gitu. Oke. Kan salah satu makanan yang khas dari Makassar ini ada coto Makassar kan ya. Coto Makassar ini asal usulnya dari mana sih? Oke, jadi kalau asal usul itu sebenarnya kan pastinya dari Sulawesi Selatan. Nah, ini itu dari sekitaran Goa gitu. Terus dia itu kerajaan yang dia itu makanan yang udah ada dari kerajaan sejak dahulu. Jadi dia kayak ada potongan-potongan daging sapi, terus nanti dimasukin ke kuah gitu. Terus dengar-dengar kalau coto Makassar ini isinya beda-beda, kayak misalnya kalau misalnya tingkatnya tinggi itu isinya yang kayak daging-daging, sedangkan kalau yang di bawah itu isinya yang kayak jeroan gitu, itu bener apa tidak? Itu tergantung kalau zaman sekarang itu tergantung ke preferensi masing-masing, kesukaannya masing-masing. Ada yang biasanya emang pesen jeroan doang, daging doang, atau enggak campur. Jadi itu kembali ke selera masing-masing. Kalau misal dari proses pemasakannya gitu, biasanya tuh butuh waktu berapa lama, terus kendalanya tuh gimana aja? Oke, jadi kalau masak itu kan kalau buat kuah dari coto ini ada dibagi jadi 2 bumbu. Yang pertama bumbu basah sama bumbu kering. Nah, untuk pembuatan bumbunya ini cukup memakan waktu yang lama. Jadi kayak di panci besar, jadi harus dinyalakan api secara beberapa jam, gitu lebih dari 5 jam. Jadi harus diaduk juga supaya bawahnya nggak gosong. Jadi itu salah satu kendalanya juga. Terus kalau misal penyajiannya itu kan harus kuahnya itu dalam keadaan panas. Jadi nggak boleh hangat juga, harus panas. Jadi kuahnya itu harus dipanasin terus. Jadi kompornya itu nggak boleh mati. Iya. Jadi selama kalau sotonya belum habis itu kompornya tetap nyala? Iya, nggak boleh mati. Oke. Terus kalau pencampuran kuahnya itu nggak boleh benar-benar baru. Jadi harus ada campuran dari bumbu sebelumnya. Oke. Terus kalau bahan-bahan yang dipakai untuk membuat coto Makassar ini kira-kira apa aja? Ada lengkuas, ketumbar, jintan, sama beberapa rahasia dapur. Oke. Jadi coto Makassar ini memang makanannya banyak rempah-rempahnya gitu ya? Iya, banyak banget. Makanya rasanya itu nggak light, kental gitu rasanya, strong. Biasanya kalau orang Makassar gitu, konsumsi coto Makassar pakai apa aja yang sering digunakan? Pakai nasi atau pakai apa ya? Kalau orang Makassar sendiri itu pakai ketupat sama buras. Cepat sama gula. Saya tunjukin bisa? Oh ya boleh. Jadi biasanya itu pakai ketupat. Ini namanya ketupat. Jadi dia isinya beras biasa. Sedangkan kalau yang ini itu namanya buras. Jadi dia ada santannya. Terus ada rasanya juga. Dikasih penyedap gitu, garam. Kalau zaman dulu itu pada event tertentu, acara-acara tertentu. Kalau sekarang kan udah mulai banyak rumah makan yang buka, jadi sesuka mereka. Oke, jadi asal usulnya itu sebenarnya aku juga kurang ngerti karena ada beberapa sumber yang berbeda. Intinya itu sama, itu digunakan sebagai hidangan penutup. Hidangan penutup setelah makan, jadi dessert. Intinya itu setelah berkembangnya zaman gitu sering digunakan seperti yang dibilang tadi untuk buka puasa, ya takjil. Jadi lebih kerasanya. Terus sebenarnya yang asli itu sebenarnya lebih ke kulitnya karena banyak yang ngebuat di sini banyak yang ngejual pisang hijau itu pakai kulit dadar. Jadi beda sama pisang hijau yang sebenarnya. Jadi kulit yang hijaunya itu ya? Iya, lebih banyak yang salah di kulitnya daripada yang sini. Terus kalau es pisang hijau ini pisangnya harus pisang kayak Jenis tertentu gitu atau semua Kalau pisang? di sini pakainya pisang raja. Pisang raja. Iya. Apa lagi?
itu kan ada es palu butung. Nah, Ya. itu penggunaan pisangnya, jenis pisangnya itu juga berbeda. Kalau pisang hijau pisang raja, palu butung kepok. Oh. Kalau pisang gempoknya tuh nanti juga bakal dikukus sama kayak pisang hijau atau gimana? Sama dikukus. Perbedaan coto, sop saudara, palu basah. Oh, oke, boleh. boleh. Nah, jadi kan itu tiga-tiganya warnanya mirip, Iya. warnanya sama, kecoklatan. Terus isiannya juga sama. Nah, itu yang membedakan. Kalau coto kan tadi seperti yang saya bilang itu lebih strong rasanya. Nah, terus kalau sop saudara itu lebih light. Nah, terus di sini itu perbedaannya antara coto dan sop saudara itu, kalau sop saudara ada perkedelnya sama ada bihunnya. Oke. Ya, jadi coto cuma kuah sama daging tok. Oh, Sedangkan untuk palu basah itu mirip dengan coto, tapi dia ada sangrai kelapanya. Iya. berarti beda di isinya gitu ya. Iya, kalau Bahan-bahannya. iya bahan-bahannya Tapi juga sama kayak coto Makassar nggak harus nyala terus juga apinya. sama. Sama. Oh, gitu ya. Berarti cara masaknya kira-kira sama gitu ya. Iya, mirip. Jadi sekarang kita punya buras sama coto Makassar. Sekarang aku mau makan buras sama coto Makassar dulu. Jadi kemarin waktu nyoba coto Makassar, itu rasa rempah-rempahnya itu langsung nendang. Terus habis itu kombinasi coto Makassar sama burasnya itu kayak super duper perfect. Kemarin waktu aku nyoba coto Makassarnya itu awalnya bingung karena waktu tak coba itu rasanya hambar. Ternyata kita itu harus nambahin garam sendiri, terus di Bugis itu juga ternyata kayak gitu cara makannya. Jadi waktu pas soto Makassarnya belum dapat garam dan habis itu aku dikasih tahu Brenda kalau makannya tuh harus pakai garam. Ternyata rempah-rempahnya itu tuh semuanya bisa nyatu bareng, terus rasanya juga makin enak, terus pokoknya nagih gitu. Jadi pertama kali nyobain itu rasanya unik banget, apalagi dagingnya, dimana dagingnya itu lembut tapi nggak ancur. Jadi kematangannya pas dan rasa dagingnya itu bener-bener kerasa banget. Nah, pas aku nyobain, itu rasanya familiar banget. Kayak masakan di rumah. Mungkin karena rempah-rempahnya tuh kaya banget. Ngejreng rasanya. Itu kan jadi ciri khas Indonesia juga tuh. Nah, potongan dagingnya di makanan Bugis ini juga banyak-banyak. Jadi bikin kenyang gitu. Pertama kali nyobain sotonya itu aku ngerasa rada hambar rasanya. Terus AI-nya itu tiba-tiba datang ngomong dikasih jeruk nipis itu bakal rasanya lebih enak. Nah, aku kan nyoba nyampurin jeruk nipis sedikit itu. Itu rasanya jadi ada sensasi barunya di sotonya. Jadi pertama kali aku nyobain kuahnya, rasanya tuh enak, bold, kerasa kaldu sapinya. Tapi kayak lemak sapinya itu nggak nempel di langit-langit, jadi kayak enak untuk dinikmati. Jadi pas aku nyoba es pisang hijaunya itu kan ada bubur sumsumnya itu. Aku pertama kali nyobanya itu ngerasa asin. Tapi asinnya itu gurih. Gurihnya ini dicampur sama manis sama kejutnya dari pisangnya ini ada perpaduannya sendiri. Jadi pas pertama kali aku nyoba es pisang hijau ini, pertama kali aku benar-benar notice ini rasa sirupnya, karena sirupnya itu meskipun warnanya tuh mirip-mirip sama sirup marjan yang biasanya, tapi rasanya tuh beda, ada kayak aroma-aroma sama pokoknya beda deh rasanya. Dan kalau es pisang hijau ini emang terkenal dia pakai sirup DHT bukan sirup yang biasanya. Jadi awalnya itu kita nggak ada rencana beli barongko, tapi kita ditawarin sama pemilik tokonya. Karena barongko itu salah satu makanan khas Bugis. Nah dulunya itu cuma pejabat yang makan. Jadi pas aku nyobain barongko ini rasanya ada esen-esen sama rasa vanilanya gitu. Dan familiar banget, kayak jajanan pasar, mungkin kue lumpur ya. Tapi yang barongko tahu itu, barongko ini terbuat dari pisang. Makanan Bugis ini banyak pisang-pisangnya ya.